Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan juga dosen pengampu mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yaitu Ibu Rini. Em, Kami kelompok 13 akan mempresentasikan proyek OAS yang bertemakan pengaplikasian Markov Chain dan algoritma Quicksort, Stable, serta BFS dalam prediksi cuaca badai. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yeremia Suyanto, dengan NIM 2024 07 1015, dan juga Muhammad Dafar Rinaldi dengan NIM 2024 07 1024. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh uh, rekan saya, yaitu Muhammad Dafar Rinaldi. Dipersilakan, Dafar. Ya, selanjutnya di sini ada latar belakang. Prediksi cuaca badai merupakan salah satu tantangan besar di bidang meteorologi, khususnya di Indonesia yang berada di wilayah tropis dan sering mengalami cuaca ekstrim. Saat ini cuaca semakin sulit diprediksi. Kadang cerah, tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Oleh karena itu diperlukan sistem prediksi yang lebih akurat untuk mengurangi resiko kerugian materi maupun korban jiwa. Ini beritanya. Dan ini analisis masalah. Permasalahan utama dalam prediksi cuaca badai adalah kompleksitas data cuaca yang sangat dinamis dan saling berkaitan. Proses pengolahan data juga menghadapi kendala dalam pengurutan data, penyimpanan data, serta pencarian hubungan antar kondisi cuaca. Jika data tidak terorganisir dengan baik, maka analisis akan berjalan lambat dan pengambilan keputusan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komputasional yang mampu mengelola data secara efisien dan sistematis. Ini adalah literatur reviewnya. Penelitian ini didukung oleh beberapa studi sebelumnya yang membahas penggunaan Markov Chain dalam peramalan cuaca dan curah hujan seperti penelitian oleh Swendi Pasaribu, juga penelitian di kota Purwokerto. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode Markov Chain cukup efektif dalam memodelkan perubahan kondisi cuaca. Selain itu, terdapat penelitian lain mengenai penerapan Markov Chain pada peramalan cuaca harian dan juga penelitian global tentang prediksi siklon tropis menggunakan dataset besar dan metode deep learning. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar bahwa pendekatan algoritmik sangat relevan untuk pengembangan sistem prediksi cuaca. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan dalam sistem ini menggunakan 4 algoritma, yaitu Markov Chain, Quicksort, Hastable, dan Brute First Search atau BFS. Keempat algoritma ini saling melengkapi untuk membentuk sistem prediksi cuaca yang lebih efisien dan terstruktur. Jadi, em, algoritma yang paling utama yang digunakan untuk memprediksi cuaca di sini adalah Markov Chain. Jadi Markov Chain itu merupakan model matematika untuk memprediksi suatu perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya, di mana Markov Chain bergantung pada kondisi saat ini atau current state untuk memprediksi kejadian di masa depan. Jadi fungsi Markov Chain di sini untuk memprediksi cuaca seperti yang tadi saya bilang. Di sini merupakan gambaran cara bekerjanya Markov Chain. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Markov Chain itu bergantung pada current state. Let's say current state-nya itu adalah cerah. Ya. Di keadaan cerah memiliki 80% kemungkinan atau probabilitas untuk tetap cerah pada next state-nya atau cuaca selanjutnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada uh, cuaca-cuaca yang lainnya atau cuacanya itu berubah. Seperti yang dilihat di gambar ini, terdapat 10% cuaca akan berubah ke hujan dan juga atau rainy, dan juga ada 10% lagi cuaca akan berubah ke berawan atau cloudy. Um, jika dihitung chance-nya 0,8, 0,1, 0,1, totalnya akan menjadi 1 atau 100%. Jadi Markov Chain ini tidak
menyimpang dari teori probabilitas. Ada quicksort, algoritma pengurutan berbasis divide and conquer dengan kompleksitas rata-rata. Algoritma ini mempercepat proses pengurutan data cuaca dalam jumlah besar. Lanjut lagi, ada stable, menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai dengan waktu akses rata-rata. Dalam sistem ini, Hastable mempercepat pencarian data cuaca historis dan membantu pengelola dataset. Lanjut lagi ke BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian graf yang menjelajahi node lapis demi lapis. BFS digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar kondisi cuaca dalam model graf. Em, jadi ini adalah codingan yang kami buat. Codingannya ini merupakan implementasi gabungan dari beberapa algoritma ya, dan juga struktur data untuk menganalisis serta memprediksi cuaca badai berbasis current state-nya. Nah, ini merupakan perbandingan performa setiap algoritma. Jadi quicksortnya itu performance scalingnya itu semakin banyak ya, semakin banyak datanya pasti semakin lama. Itu udah wajar. Dari total 10 dataset dia kurang dari 0,01 milisecond, yang dimana itu sangat cepat banget ya. Dan saat dataset reach maksimum atau 150, dia yang 10 kali lipat, um, 10 kali lipat kayak ya 10 kali lipat ya 10 kali lipat lebih lama karena ya datanya lebih banyak, obviously. Ini juga merupakan algoritma performance comparisonnya, yang dimana yang paling cepat itu ialah hash table pasti, karena hash table hanya memiliki 6 keys atau 6 data ya, yaitu adalah cuaca cerah, cuaca rainy, cuaca hujan ringan, hujan lebat, dan lain-lain. Yang kedua, yang paling cepat ialah Markov Markov chain train ya. Di sini tulisannya. Yaitu dengan 0,06 milisecond atau kurang dari, atau kayak sekitar 600 nanosecond gitu. Habis itu di sini ada quicksort dengan 150 datanya yaitu 0,14 milisecond. Sangat cepat banget dengan 150 data. Sama dengan Markov chain yang sangat cepat. Dan yang paling lama di sini ialah BFS karena dia bakal ngecek setiap data. Ya. Dia bakal ngecek setiap nodes juga. Jadi bisa dibilang ini algoritma yang paling lama compare algoritma lain yang kelompok kami gunakan. Dan selanjutnya ini adalah datasetnya. Ini merupakan distribusi state cuacanya. Bisa dilihat 36% hujan lebat, 14,7 hujan cerah, berawan 13,3%, badai tropis 16%, siklon 4,7%, dan juga hujan ringan 15,3%. Di sini merupakan sebaran data geografisnya, data cuacanya. Dan terakhir, ini merupakan data distribusinya. Ini merupakan data grafnya ya, bisa dilihat di sini. Oh ya, ada satu lagi saya lupa, untuk analisis matrix ini saya juga buat, kami juga buat ya, output berupa matriks probabilitasnya. Jadi di sini semakin intens atau semakin mungkin kemungkinan cuacanya itu berubah, itu akan semakin gelap, dan semakin mustahil ialah semakin cerah. Ini merupakan representasinya. Terus ini adalah graf yang tadi, ya ini totalnya. Lihat, bisa dilihat di sini, total edges
dari data yang sudah di-sort dengan BFS itu berubah karena ini bersifat temporal ya. Dan ini sifatnya itu sudah fix atau sudah pasti. Dengan total nodesnya itu ada 150 sama seperti BFS dan juga datasetnya obviously. Dan juga total edgesnya di sini 3039. Average degree-nya itu 40,52. Graph density-nya itu 0,2719 dengan total data cerah 22, berawan 20, hujan ringan 23, hujan lebat 54, badai tropis 24, siklon 7 dengan total kecepatan itu 11,5 ya. Jika kita bandingkan dia sama. Dia juga sama. 10 ini kan, ya, dia sama 11 12 untuk apa? Average ya. Sini merupakan degree distributionnya, ini harusnya saya nggak usah masukin sih, tapi ya, saya masukin aja di codingan ini. Dan terakhir saya akan menjelaskan pembuktian matematisnya. Oke, ini merupakan bukti matematisnya yang saya lakukan secara tangan. Jadi di sini seperti di ini ya, seperti di matriks ya. Ini saya tulis ulang di sini secara lengkap sampai 1/1 juta ya, 0,0000. Jadi untuk pembuktiannya saya menghitung matriksnya ya. Jadi saya mencoba sum dari semua matriks ini, semua barisnya, semua baris matriks. Sumnya itu akan tetap ke hasilnya itu akan satu sama dengan satu 1,000000 berkelanjutan, yang dimana tidak menyimpang dari teori probabilitas. Jadi sum dari setiap barisnya itu sama dengan satu, jadi matriks stokastiknya itu valid. Nextnya itu saya juga melakukan uh, pembuktian secara tangan juga terhadap satu contoh ya. Ini satu contohnya bisa dilakukan, atau jikalau kalian atau ibu Rini mau mencoba atau mau membuktikannya, bisa dilakukan dengan contoh yang lain. Ini saya coba pilih dari cerah ya. Dari cerah itu memiliki dua kemungkinan, yaitu cerah berawan dan juga cerah-cerah. Dengan cerah berawan memiliki 0,4091 atau 40,91%, dan juga cerah ke cerah dengan probabilitas 0,5909 atau 59,09%. Jadi jika kita coba iterasikan secara manual ya. Tadi secara code sudah dilakukan, dan ini sekarang secara manual tinggal dikalikan aja 100 ya. Jika kita iterasikan 100 kali, P cerah ke berawan ya, state cerah ke berawan, cuaca dari cerah ke berawan memiliki 0,4091 probabilitasnya dikalikan 100. Jadi akan keluar sekitar 41 kali kira-kira, dan dibulatkan. Dan juga kalau cerah ke cerah dikalikan 100 atau diterasikan 100 memiliki kemungkinan 59 kali kira-kira dan dibulatkan. Oke, next kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Dava. Ya, kesimpulannya, integrasi Markov Chain dengan Quicksort, Hastable, dan BFS membentuk kerangka komputasional yang efektif untuk prediksi cuaca badai. Walaupun dataset masih bersifat sintetis, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk diterapkan pada cuaca aktual, guna meningkatkan akurasi prediksi dan membantu mitigasi bencana.